memaksimalkan potensi energi terbarukan di dalam negeri. Transisi energi Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ya, kalau kita bicara kebijakan energi, sejak 2021, 2022 ya, pemerintah mencanangkan yang namanya target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Nah, target itu masih ada dan ini dikukuhkan dengan kebijakan energi nasional yang diatur oleh PP nomor 40 2025 yang baru saja diundangkan ya, belum lama tahun lalu. Nah, di sana target untuk mencapai net zero emission 2060 itu masih ada. Hanya yang menjadi berbeda adalah di era pemerintahan Presiden Prabowo, tujuan net zero itu bukan lagi yang paling utama. Bukan yang utama, tetapi yang menjadi fokus dalam 5 tahun ke depan adalah swasembada energi. Itu yang berkali-kali disampaikan. Nah, untuk mencapai swasembada energi, maka saya melihat kebijakan pemerintah adalah mendorong diversifikasi energi. Khususnya hari ini adalah pemanfaatan energi terbarukan. Yang kedua, kita juga lihat bahwa untuk mencapai swasembada energi itu adalah melalui ketahanan energi. Artinya energi yang tersedia itu harus cukup dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Inilah yang mendorong pemerintah sekarang itu menggiatkan upaya untuk menyediakan energi secara terjangkau hingga pelosok-pelosok Indonesia. Nah, ini yang menjadi salah satu yang menjadi program utama pemerintah adalah menyediakan listrik ke desa-desa. Ya, sampai hari ini masih ada 5.500 desa yang tidak berlistrik. Tapi kalau saya lihat dengan adanya perintah Presiden Prabowo untuk di tahun yang lalu ya, untuk memanfaatkan energi surya dengan program 100 gigawatt energi surya, kita lihat arah dari pengembangan program listrik desa adalah memanfaatkan energi terbarukan. Nah, selain daripada itu, yang ketiga juga kita lihat strategi pemerintah adalah sebenarnya mengurangi impor. Ya, kebijakan mengurangi impor, khususnya impor bahan bakar minyak. Dan untuk itu pemerintah mendorong pemanfaatan energi yang dihasilkan di dalam negeri. Kalau minyak, substitusinya hari ini yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah pemanfaatan bahan bakar nabati. Yang besar hari ini adalah dari minyak sawit, CPO, tapi kita juga tahu bahwa sudah dicanangkan untuk meningkatkan produksi bioetanol. Nah, ini yang didorong ya. Jadi saya lihat kebijakan kita dalam paling tidak ini yang menjadi dominan dalam 5 tahun mendatang. Jadi arahnya adalah mencapai net zero emission jangka panjang, tapi dalam jangka pendek menengah itu adalah kemandirian dan ketahanan energi. Ini yang menjadi pilar kebijakan energi Indonesia hari ini. Dalam strategi untuk mencapai net zero emission 2060 atau lebih awal, kita tidak, kalau saya lihat ya di dalam kebijakan energi nasional, saya mengacu ke PP 40 2025. Energi fosil itu tidak seluruhnya hilang. Ya, batu bara itu masih dipakai, minyak, gas masih dipakai ya. Tapi ini adalah berdasarkan, tapi kita harus lihat ketika menyusun kebijakan energi, itu berdasarkan pemahaman atas teknologi hari ini
dan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Misalnya daya beli masyarakat, ya, dan kemudian tentunya preferensi, ya. Nah, tidak berarti bahwa kita akan terus memanfaatkan energi fosil. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita mampu untuk mengurangi energi fosil? Saya kira mampu, dan itu harus. Kita ambil contoh yang paling nyata, ya, itu adalah bahan bakar minyak. Indonesia itu pernah menjadi negara pengekspor minyak. Kita negara produsen minyak, anggota OPEC, dan sampai dengan pertengahan 90-an kita itu produksi minyak kita di atas konsumsi minyak kita di dalam negeri, sehingga kita bisa ekspor. Kita menjadi negara pengekspor minyak. Setelah akhir 90-an, awal 2000 itu produksi minyak kita turun. Lalu di 2004 kita telah menjadi net oil importer. Ya, kita jadi negara pengimpor minyak. Nah, sementara itu konsumsi minyak kita terus naik karena ada pertumbuhan minyak, ya, yang di sektor transportasi yang paling besar. Nah, kenaikan ini hari ini mungkin konsumsi minyak kita itu kira-kira 1,5-1,6 juta barrel per hari. Sementara produksi minyak kita terus turun. Produksi minyak mentah Indonesia terus turun. Ya, dari yang tadi pernah mencapai 1,5-1,6 juta barrel per hari ini produksi minyak kita mungkin hanya sekitar 600.000 barrel per hari. Turun hampir kira-kira 60%, ya, dari puncaknya gitu. Nah, tapi permintaan kan terus tinggi. Nah, apa yang dilakukan sejak 2004 kita mengimpor yang namanya minyak mentah dan minyak yang sudah diolah atau refined oil, ya. Nah, minyak mentah ini diperlukan untuk memasok kilang-kilang kita, karena jumlah kilang itu yang mengubah minyak mentah menjadi minyak yang menjadi produk, ya, yang bisa kita pakai di kendaraan bermotor. Kapasitasnya hari ini 1,1, ya, dengan adanya peresmian kilang kemarin yang ada di Bontang itu mencapai 1,2 juta barrel per hari. Jadi kapasitas produksinya seperti itu. Dengan produksi yang hanya sekitar 600.000 barrel, maka untuk kilang itu bisa memproduksi minyak olahan, maka kita harus impor. Nah, ini juga yang dilakukan. Dan kita lihat dari tahun ke tahun, seiring dengan produksi minyak mentah kita turun, impor minyak mentah naik. Tapi tidak hanya minyak mentah, dengan konsumsi 1,5-1,6 juta barrel per hari untuk minyak, ya, maka kita masih mengimpor produk minyak. Nah, produk minyak itu kita impor dari kilang lain, kilang dari luar negeri. Itu kira-kira 500.000 barrel per hari lah kira-kira. Nah, kalau melihat ini, maka sepertinya akan sulit untuk keluar dari ketergantungan minyak. Kecuali kita bisa menurunkan, ya, konsumsi minyak. Dengan cara apa gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Konsumsi minyak itu sebagian besar berasal dari sektor transportasi. Artinya sektor transportasinya yang harus berubah, ya, sebagai pengguna. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mendorong elektrifikasi kendaraan listrik. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bisanya tapi harus dengan mengubah teknologi, mengubah pengguna dari minyak itu sendiri. Nah, kalau misalkan seluruh transportasi di Indonesia sudah listrik, saya kira permintaan terhadap minyak akan turun drastis. Nah, tapi untuk semua bisa menjadi listrik kan butuh waktu. Hari ini saja
kalau dilihat dari penjualan kendaraan baru ya setiap tahun 2025 kemarin kira-kira 15-16% itu adalah kendaraan listrik. Tapi kalau kita ingin mengganti seluruhnya, maka harus lebih banyak lagi kendaraan listrik yang berada di jalan. Artinya penjualan kendaraan baru itu harus didominasi oleh kendaraan listrik, dan kendaraan-kendaraan yang sudah ada itu juga yang sudah beroperasi ya, khususnya combustion engine, itu harus segera keluar dari jalan. Nah, kombinasi kebijakan inilah yang bisa membuat kita mengurangi ketergantungan pada BBM. Nah, untuk energi fosil keseluruhan seperti apa? Energi fosil kan tidak hanya minyak, ada gas, ada batu bara. Ya, kalau saya lihat batu bara yang banyak dipakai di Indonesia itu selain untuk industri, yang terbesar 90% itu adalah untuk pembangkit listrik. Batu bara itu bisa kita ganti dengan sumber energi yang lain, yaitu sumber energi terbarukan. Indonesia punya sumber-sumber energi terbarukan. Ya, kita totalnya kalau menurut data Kementerian SDM itu ada 3.700 gigawatt. Ya, dan ini terdiri dari ada panas bumi. Panas bumi kalau menurut data resmi yang belum diperbarui itu ada 24 gigawatt. Tetapi kami di ISR akhir tahun lalu baru mengeluarkan sebuah hasil kajian yang kita lakukan bersama dengan Project Inner Space, di mana dari kajian yang ada dan juga bersama dengan beberapa lembaga lain ya, kami memberikan estimasi untuk unconventional geothermal ya, itu sebesar 2,1 gigawatt. Jadi jauh lebih besar daripada data Kementerian SDM. Nah, tapi data yang baru ini sepertinya belum dimasukkan ya ke dalam perubahan data itu. Butuh waktu, tapi ini sudah kita sampaikan data. Jadi panas bumi kita jauh lebih besar. Lalu kita punya air ya. Air juga hidro, walaupun air ini sekarang sebagian besar ada di Kalimantan Utara dan Papua, ada di Sumatera, di banyak tempat di Indonesia, khususnya di Jawa, itu catchment areanya sudah rusak. Jadi potensi untuk hidronya semakin berkurang. Di Sulawesi masih ada. Jadi sekarang lebih banyak di Kalimantan, Sulawesi, Papua ya yang cadangan yang ada. Nah, menurut data Kementerian SDM itu ada mungkin sekitar 80 gigawatt potensi hidro yang dimanfaatkan masih lebih sedikit. Yang paling besar sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia itu energi surya. Energi surya menurut data Kementerian SDM itu mungkin hampir sekitar 3.300 gigawatt. Walaupun kami di ISR angka potensinya 2 kali lebih besar daripada data pemerintah. Jadi kalau kita lihat potensi energi terbarukan Indonesia cukup besar, dan untuk menggantikan PLTU batubara yang hari ini sekitar 60 gigawatt ya, baik itu milik PLN maupun swasta maupun captive power, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jadi permasalahannya bukan pada solusi teknis, tapi ada faktor-faktor non teknis yang membuat mengganti PLTU batubara dengan energi terbarukan itu lebih susah atau sukar terjadi. Tapi secara teknis dan ekonomis mengganti energi fosil di sektor kelistrikan itu bisa dilakukan. Nah, gas kita itu kita punya gas cukup besar, walaupun cadangannya dengan banyak cadangan penemuan baru, memang mungkin kita masih bisa memproduksi gas sampai dengan 2040 mungkin ya dengan cadangan yang ada sekarang. Nah, kita masih mengekspor juga gas-gas kita. Kalau saya tidak salah sekitar 25-30% kita mengekspor gas kita, lalu yang lain dipakai di dalam negeri baik untuk industri dan untuk pembangkit listrik. Nah, gas itu tidak saja sebagai energi primer untuk membangkitkan listrik, tapi juga untuk bahan baku
industri. Nah, kalau listrik alternatifnya ada, ya, tapi untuk bahan baku industri masih lebih sulit, ya, seperti